things work for our good. Though sometimes we don't see how they could. Struggles that breaks our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Ketika Yusuf mengalami begitu banyak persoalan dan pergumulan, di dalam akhir kisahnya justru dialah yang menghibur saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sebuah rancangan Allah, reka-reka yang Allah buat, tidaklah pernah memiliki niat jahat karena sifatnya yang adalah terlampau baik. Sama seperti pada Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Paulus menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam kondisi-kondisi di mana kita bergumul, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kita merasa Tuhan seakan diam. Dan mungkin kita berteriak sama seperti Daud ketika berteriak, Allahku, Allahku, di manakah Engkau? Tetapi ketika Yesus Kristus berteriak, Allahku, Allahku, di manakah Engkau? Disitulah momen di mana Allah sungguh-sungguh memalingkan wajahnya dari Yesus Kristus karena dosa yang ditanggungnya. Dosa-dosa kita yang ditanggungnya membuat Allah ditinggalkan. Yesus Kristus yang adalah anak Allah ditinggalkan oleh Bapanya. Dan disinilah penghiburan terhadap kita. Karena penebusannya membuat kita tidak lagi ditinggalkan oleh Allah. Tuhan berjanji kepada kita. Ketika Dia memberikan amanat agungnya, Dia mengakhiri dengan aku akan menyertai engkau senantiasa. Bahkan di Yohanes, di dalam kalimat-kalimat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya, berkali-kali Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, di situ aku ingin engkau berada. Aku ingin bersama-sama dengan engkau. Dan disinilah
Janji Tuhan yang boleh menghibur kita di dalam masa-masa yang sulit. Di dalam masa-masa itulah kita boleh meyakini seperti yang Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan yang baik adalah rancangan yang baik. Dan jalan Tuhan yang sempurna adalah jalan yang terbaik untuk kita boleh lalui. Mari kita yakini dan percaya. Ketika kita tidak melihat rencana Tuhan saat ini, ketika kita tidak mampu melihat pekerjaan tangannya, percayalah kepada hatinya yang adalah penyayang dan pengasih, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan mau memberikan rahmatnya terhadap kita orang-orang berdosa. When you don't understand, God is too wise to be mistaken. God is too wise to be mistaken. God is too good. God is too good to be unwise. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas rahmat-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Kami mau memohon agar Tuhan yang boleh meyakinkan kami di dalam kondisi-kondisi yang tidak pasti dan tidak jelas ini. Kami mau berpegang kepada Allah yang pasti, Allah yang pasti mengasihi kami, karena perbuatan-Mu di atas kayu salib nyata dan boleh menghibur setiap kami orang-orang berdosa. Dan kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin kami untuk bukan hanya melihat rancangan dan perencanaan Tuhan, tetapi kami juga boleh melihat siapa Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Dan kami boleh semakin mencintai Tuhan di dalam setiap kondisi-kondisi yang berat ini. Dan kami boleh sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan kami tidak datang dari yang lain selain daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk setia memohon dan bersyukur kepada Tuhan. Momen-momen seperti ini membuat kami boleh melihat betapa lemahnya kami dan betapa harusnya kami bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu di kehidupan kami. Di setiap perkara kecil kami, Kau ada dan Kau setia. Teman-teman, sudah tak terhitung kita mendengarkan kisah mengenai kasih Yesus di atas kayu salib dan kasih yang Dia berikan dalam keseharian kita. Kita memiliki contoh kasih yang sempurna. Namun pada kenyataannya, kita masih sulit untuk mengasihi. Mari teman-teman mulai hari ini kita kosongkan segala dengki, dendam, dan amarah. Biar Tuhan yang pulihkan, Tuhan isi dengan hati yang baru. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Tuhan, berikan kami hati yang baru, hati yang selalu taat kepadamu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah
not because of what we've done, but it's because of who you are. You sacrificed, you first loved us, and you give us hope. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace covered my shame and saw my need. You gave me hope, hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. I'm alive only through Christ who first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui akan segala dosa pelanggaran yang sudah kita perbuat sepanjang minggu ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita berdiam diri, mengakui akan segala dosa-dosa kita. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kami memiliki Allah yang begitu baik, yang suka mengampuni orang-orang yang datang kepadanya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena segala kasih setia yang tidak pernah henti-hentinya Engkau nyatakan kepada kami, dan kasih anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk semuanya itu. Namun harus kami sadari ya Tuhan, dan kami harus akui betapa sering kami menyia-nyiakan akan kasih karunia-Mu yang sudah Engkau curahkan pada kami. Sehingga kami seringkali di dalam perjalanan hidup kami bukannya bertambah-tambah mengasihi Engkau ya Tuhan, tapi justru kami seringkali mengabaikan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami jikalau dalam perjalanan hidup kami lebih sering memprioritaskan keinginan daging kami dibandingkan kami mengejar akan keinginan-keinginan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami masih menyimpan dosa-dosa lama kami tanpa berniat untuk dapat mematikannya. Oh Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah dengan kasih pengampunan yang Kau tawarkan kepada kami ya Tuhan, kami mau mengakuinya sekali lagi,
Dan kami meminta pertolongan daripada-Mu ya Allah, agar kami semua benar-benar boleh memiliki tekad yang baru, memiliki kasih yang baru lagi kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua benar-benar dapat menyatakan kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap hati kami. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Dengarkan pengakuan dosa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. And I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Inilah ayat janji pengampunan dosa, diambil dari Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima dosaku. Mari teman-teman bangkit berdiri, mari akui pengakuan iman rasuli. 1, 2. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, shalom, selamat pagi teman-teman remaja dan pemuda, teman-teman youth. Boleh ditampilin slide-nya untuk warta. Hari ini kita akan dilayani oleh Guru Injil Jason Reynaldi yang mengambil tema ini, I Love Each Other, diambil dari Yohanes 17. Kita bersyukur Lauser Ray boleh melayani kita pada hari ini. Berikutnya, teman-teman, setiap minggu kedua, 3, 4, dan kalau ada 5, Siram dan Connection juga sebagai youth juga mengadakan online service seperti biasa di jam 10, jadi teman-teman diharapkan untuk boleh kembali bergabung bersama dengan kita minggu depan, GKI BSD dan Alam Sutra. Kalau teman-teman belum tahu meeting ID dan password, silakan lihat di bawah. Dan biasanya juga informasi ini warta akan dibagikan beberapa hari sebelum ibadah. Jadi teman-teman kalau belum bergabung dengan grup WhatsApp youth, teman-teman boleh minta sama pengurus ya. Berikutnya kami juga mau menyambut untuk rekan-rekan pemuda, baik remaja dan pemuda yang mungkin baru pertama kali hadir bersama dengan kita di Zoom hari ini, ibadah hari ini. Teman-teman sangat bersyukur kalian boleh bergabung bersama dengan kita, dan kita berharap, kami berharap kalian juga kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh bergabung bersama dengan kami untuk beribadah. Setiap minggunya kita fellowship bersama pada hari ini. Berikutnya minggu depan kita juga akan kembali bertemu dan beribadah lagi bersama dengan tema Your Joy May Be Complete.
dalam minggu Prapaskah yang ketiga akan dilayani oleh Pendeta Peter, teman-teman. Zoom sudah dibuka dari 9.45, jadi teman-teman kalau boleh datang lebih cepat boleh. Berikutnya, teman-teman, untuk remaja, Siram ada mengadakan fellowship 1 jam saja untuk bulan Maret ini. Minggu lalu sudah kelas 7 dan 8, teman-teman kelas 9, 10, dan 11, 12 boleh memperhatikan untuk minggu depan itu pertemuan kelas 9 dan 10. Untuk 2 minggu lagi itu kelas 11 dan 12 di tanggal 19 dan 26 Maret. Next. Nah, teman-teman, ini juga ada pengumuman pemenang dari Teens Video Siram Creativity Competition. Kompetisi membuat video singkat dengan tema gratitude sudah selesai dinilai juga oleh kedua lausenya dan juga rekan-rekan yang lain. Nah, berikut adalah daftar juara, pemenang juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Teman-teman, kalau misalkan ada rekan yang nggak hadir hari ini tapi ternyata mereka adalah juara, silakan diinfokan juga ya. Juara pertama adalah Alexandra Madeline kelas 10, juara 2 Nicole Dorothy kelas 10, juara 3 Cornelius Jabes Lim. Nah, kami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil membuat video dengan sangat kreatif, menuangkan kreativitas dan ide mereka dan juga hati mereka di situ. Dan juga kita ada juara harapan 1, 2, dan 3. Harapan 1 ada Jasmine, Chandra kelas 10, Berta Theodore harapan 2 kelas 9, dan Jericho harapan 3 kelas 7. Untuk setiap juara akan dihubungi secara personal oleh pengurus termasuk untuk pembagian hadiahnya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada setiap para pemenang ya. Ditunggu untuk kompetisi berikutnya dari remaja. Next. Teman-teman, saya mendorong teman-teman sekali lagi untuk boleh melakukan absensi melalui agnet.gkybsd.org. Jika teman-teman nanti terkendala, sangat diharapkan untuk boleh chat tim IT ya yang ada di chat, supaya boleh dibantu oleh mereka. Next, ini juga ada absensi barcode, silakan di-scan barcode-nya teman-teman tadi buka Agnet atau langsung scan saja, ini absensi mandiri. Nah, itu linknya sudah dibagikan oleh Jeremy, thank you. Berikutnya teman-teman untuk persembahan, ini QRIS-nya BSD, teman-teman sangat diharapkan untuk menyertakan untuk persembahan minggu angka 6 di belakang dari digit atau jumlah yang teman-teman berikan. Angka 10 kalau misalkan teman-teman memberi perpuluhan, 19 kalau misalkan bansos COVID, contoh 100.006. Ini sangat perlu disertakan ya teman-teman supaya nanti persembahannya dapat dikategorikan dengan rapi dan baik dari persembahannya youth. Ini yang BSD, berikutnya ada yang Alam Sutra, teman-teman. Next, nah ini yang Alam Sutra ya. Silakan teman-teman youth dari Alam Sutra boleh di-scan dan mengikuti tata cara memberikan persembahan juga tadi. Angka 6 kalau persembahan, mingguan, 10 perpuluhan, 19 bansos. Bisa juga transfer rekening ya teman-teman ada di bawah. Berikutnya teman-teman youth, baik itu Alam Sutra dan BSD, kita juga punya Instagram ya teman-teman, silakan di follow kalau belum follow. Di situ juga kita akan update terus untuk informasi-informasi terupdate ya yang bisa diberikan itu dari Connection Siram. Silakan diperhatikan juga ID-nya, teman-teman boleh follow ya. Tentu akan di follow back harusnya. Oke, berikutnya teman-teman pemuda juga ada Sea Talks di sini teman-teman, Connection Talks ya, Sea Talks. Baik YouTube, baik Spotify, kita punya dua-duanya. Teman-teman silakan untuk bergabung dan ini juga ada recordingnya sehingga bagi kalian yang ketinggalan juga, jangan merasa ketinggalan, kalian bisa langsung buka kembali recordingnya, boleh sambil melakukan aktivitas, boleh sambil mendengar, karena itu tentunya kontennya akan sangat kontekstual dan sangat memberkati setiap kita ya. Next, teman-teman pemuda juga ada doa bareng, dobar yang dilakukan setiap minggu. Ini sangat baik sekali, boleh menjadi berkat buat teman-teman pemuda, menjadi komunitas, apalagi di tengah masa pandemi ya, pasti sangat membosankan untuk kita nggak ketemu teman, tapi bersyukur masih ada wadah doa bareng nih. Nah teman-teman yang belum bergabung, saya sangat menghimbau dan mendorong teman-teman untuk boleh bersama, saling mendoakan, saling bersekutu, saling sharing, curhat, dan yang segala macam lainnya. Nah yang belum bergabung, boleh silakan kontak, ada JO dan Dixon, ada CP-nya di kanan bawah ya. Sekali lagi diharapkan teman-teman pemuda yang belum punya komunitas, yuk nimbrung bareng-bareng kita doa bersama ya. Next, teman-teman youth juga open recruitment untuk teman-teman yang memiliki talenta, bakat sebagai videographer atau sound ibadah youth, silakan hubungi Prim atau DM Connection di IG-nya ya, IG@connection.bsd.
Nggak cuman talenta soal video teman-teman, kita juga open recruitment bagi mereka kalian-kalian yang hobi musik, terpanggil jadi pianis, basis. Yuk bareng-bareng kita melayani Tuhan juga di Youth dan Connection secara khusus. Teman-teman boleh hubungin Prim atau sekali lagi DM di Instagram Connection @connection.bsd. Teman-teman, bagi kalian yang memiliki request untuk didoakan atau mungkin ucapan syukur yang mau dibagikan dan boleh jadi berkat buat rekan-rekan yang lain, baik itu pemuda maupun remaja, teman-teman silakan scan QR code ini, teman-teman boleh bagikan dan kami akan siap untuk mendoakan kalian. Berikutnya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita mau bersama satu hati, kita mau berdoa untuk 3 pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa supaya setiap pemuda remaja Youth boleh menjadi agen-agen Kristus di dalam setiap peran kalian. Kita juga bersyukur untuk program vaksinasi yang sudah dilakukan dan sedang dan akan dilakukan terus sampai kita berharap semua masyarakat ya boleh mendapatkan vaksin dan kita rindu COVID boleh segera selesai. Kita juga berdoa untuk rangkaian ibadah Jumat Agung, Paskah, kenaikan sampai Pentakosta. Dan kita rindu melalui masa-masa ini kita sebagai youth pun sejak masa muda kita boleh belajar semakin cinta Tuhan melalui setiap momen yang sudah Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Yuk mari kita satu hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan, kami boleh bersekutu bersama hari ini, dan saat ini kami mau bersama berdoa syafaat, membawa setiap pergumulan kami ke hadapan-Mu. Kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang berdaulat, Bapa, kami hari ini mau berdoa untuk setiap kami, baik itu pemuda, remaja, BSD maupun Alam Sutra. Kami rindu Tuhan, setiap kami sejak masa muda kami sudah boleh menjadi agen-agen Kristus, menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi berkat buat banyak orang, terkhusus mereka yang belum mengenal Engkau, dan biarlah mereka boleh melihat bagaimana kami menjadi terang dimanapun kami berada, baik itu peran kami sebagai anak, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu Tuhan yang boleh pakai kami di dalam setiap kelemahan kami, keterbatasan kami, anugerah-Mu penuh dan cukup buat setiap kami untuk boleh menjadi garam dan terang di dunia ini Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk program vaksin yang sudah ada di Indonesia. Bapa, kami rindu biarlah program vaksin ini pun boleh berjalan dengan baik Tuhan, yang boleh pimpin setiap prosesnya dari pemerintahan pusat sampai setiap pemerintahan daerah boleh menjalankan program vaksin ini dengan baik, dan kami rindu setiap masyarakat boleh bekerja sama dengan baik, dan kami juga berdoa supaya tidak ada klaster baru Bapak yang terjadi ketika program vaksin dilaksanakan. Tuhan, kami juga berdoa supaya setiap masyarakat, golongan masyarakat pun boleh berbagian untuk mendapatkan vaksinasi, dan kami berdoa supaya COVID-19 ini boleh ditekan melalui vaksin ini Tuhan, dan kami percaya pada waktunya Bapak, Engkau yang boleh menolong Bapak Indonesia untuk boleh keluar dari vaksin, keluar dari COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk rangkaian ibadah Jumat Agung, Paskah, kenaikan Pentakosta. Tuhan, kami berdoa supaya melalui ibadah yang ada Tuhan, kami boleh diingatkan Bapak sejak masa muda kami bahwa karya salib kebangkitan Kristus bagi hidup kami Bapak begitu berarti, dan ajar kami untuk terus mensyukuri Bapak dan melihat luar biasanya anugerah-Mu kepada kami Bapak. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami juga berdoa bagi kesehatan dari setiap kami di tengah masa pandemi, cuaca yang tidak menentu Tuhan, Tuhan yang boleh sertai, berkati, baik ada yang bekerja, harus kuliah, ada yang harus sekolah juga, Tuhan yang jaga, begitu juga keluarga dari setiap kami Tuhan yang tutup, lindungi, dan jaga Tuhan. Ini doa permohonan kami serahkan di dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami, dan ajar kami untuk berserah dan melihat bagaimana Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah lagi. Walaupun belum bisa beribadah bersama-sama di satu ruangan yang sama, tapi aku berharap konsentrasinya nggak beda, dimana kita boleh tetap bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan terkhusus mendengar firman Tuhan dengan konsentrasi yang penuh, tanpa ada gangguan-gangguan notifikasi atau bantal yang membuat kita santai dan akhirnya mengantuk. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai love each other yang diambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 hingga yang ke-23. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Aku akan bacakan bagi kita semua.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya mau ajak kita main satu game. Gamenya ini namanya kita akan main Gartic. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah main Gartic, namanya ini game tebak gambar. Dan aku mau minta tolong untuk Floren, boleh maju ke depan. Oke. Teman-teman boleh langsung jawab di kolom komentar Zoom. Siap. Ini clue-nya. Oke, ini tokoh di dalam film. Jadi teman-teman boleh tebak katanya, hanya satu kata. Jadi ini ada namanya, misalnya kalian lihat ini Harry Potter, atau ini Frodo, atau ini siapapun, terserah. Teman-teman boleh tebak Mikasa juga boleh, kalau emang ternyata jawabannya Mikasa. Jadi dilihat Florence menggambar apa, dan kalian boleh jawab di kolom komentar. Oke, waktunya tinggal 30 detik lagi. Kalau teman-teman tahu, teman-teman boleh langsung jawab. Oke, selamat untuk Clara yang sudah pertama kali menjawab jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah Marlin. Terima kasih Florence. Iya. Bener. Oke. Teman-teman semua udah nonton filmnya? Marlin adalah ayah dari Nemo yang kehilangan ibunya. Oh, bukan cuma kehilangan ibunya, tapi kehilangan semuanya karena dia dibawa sama pelaut yang membawa dia pergi ke akuarium. Jadi dia dari tinggal di laut, dia sekarang tinggal di luar laut yang namanya tinggal di akuarium. Dan papanya itu sangat mencintai Nemo. Apa bukti papanya, Marlin, mencintai Nemo? Apa bukti Marlin mencintai Nemo? Dari filmnya kita bisa lihat Marlin itu ingin sama anak-anaknya. Dia ingin sama Nemo. Dia ingin bersama dengan Nemo. Sehingga dia harus pergi menjemput Nemo. Caranya gimana? Dia mesti keluar dari laut. Dia naik burung waktu itu, di mulut burung pelikan. Lalu abis itu dia mau selamatin anaknya. Ternyata anaknya kelempar masuk ke dalam. Ada kayak dokter gigi punya buat kumur itu, dia masuk ke situ. Dan Marlin juga ingin sekali melindungi Nemo, sehingga Nemo tiap kali jalan-jalan dibilang jangan pergi ke situ, jangan pergi ke sini, ini bahaya, jangan ke sana. Lalu setelah Nemo berpikir kayaknya di situ menarik deh, tapi rasa ingin tahu Nemo besar sehingga dia tidak taat kepada papanya. Papanya protektif bukan karena papanya benci Nemo, tapi karena papanya sayang sama Nemo. Selain itu, Marlin juga menginginkan Nemo juga aman, tetap bersuka cita di tengah keamanannya. Dia nggak menderita, dia bisa happy. Itu keinginan dari Marlin. Kalau kita lihat, ini sama seperti doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati. Karena Tuhan Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya, dan bukan hanya untuk murid-muridnya saja, dia berdoa juga untuk semua orang-orang percaya lainnya. Jadi di luar 12 muridnya, ada murid-murid lainnya, dan di luar sana, di dalam pemberitaannya,
Tuhan Yesus juga udah gak kenal, mungkin gak ketemu orangnya. Orang yang percaya sama pemberitaan itu adalah orang-orang yang didoakan Tuhan Yesus malam sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ada 5 pokok doa yang dia doakan. Aku catat aja 5-5-nya. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa supaya dia bisa tetap sama murid-muridnya. Itu ada di ayat yang ke-24. Dimanapun aku berada, di situ aku ingin kamu berada. Jadi Tuhan Yesus itu pengen sama-sama dengan murid-muridnya, padahal itu malam perpisahan. Dan itu memang kerinduan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pengen stay with his disciple. Nah yang kedua, bukan karena Tuhan tahu untuk bisa hidup bersama-sama dengan murid-muridnya ini ada harga yang harus dibayar. Karena murid-muridnya adalah orang berdosa, sedangkan dia bukan orang yang berdosa. Sehingga supaya bisa bersama-sama, ada langkah yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Menguduskan murid-muridnya. Ayat 17-19. Oke, setelah Tuhan berdoa mengharapkan Allah Bapa menguduskan murid-muridnya, Tuhan juga ingin murid-muridnya di dalam pemeliharaan dan di dalam penjagaan Allah. Sehingga Tuhan tahu bahwa murid-muridnya ini di dalam perlindungan yang aman, bukan di dalam sesuatu yang berbahaya yang membuat murid-muridnya bisa jatuh di dalam iman atau menjauh daripada Tuhan. Itu ayat yang ke-11 dan 15-16, agar Tuhan pelihara murid-muridnya. Yang keempat, setelah Tuhan berdoa supaya murid-muridnya dipelihara dan dilindungi, Tuhan juga berdoa supaya sukacitanya yang ada di dalam diri Tuhan Yesus itu gak berhenti di dalam sukacitanya Tuhan Yesus saja, tapi boleh dirasakan juga oleh murid-muridnya, sehingga penuh sukacitanya di dalam murid-muridnya. Ayat 13. Dan yang kelima yang hari ini kita akan fokuskan adalah Tuhan ingin untuk setiap murid-muridnya menjadi satu, seperti ayat 20-23 yang tadi baru kita baca. Teman-teman, kita akan fokus di dalam persatuan. Untuk bersatu, perlu ada common sense atau common ground yang sama. Contoh, waktu itu Tuhan Yesus banyak dibenci oleh banyak orang-orang di sekitar situ. Dan waktu itu orang Farisi, orang Saduki itu punya paham teologi yang berbeda. Ada yang percaya neraka, ada yang gak percaya neraka. Bahkan Herodes pun juga bukan orang yang cocok secara politik dengan Pilatus waktu itu. Tapi kenapa mereka yang gak cocok itu bisa jadi satu? Karena punya kepentingan yang sama. Mereka punya kepentingan untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, common ground itu yang menandakan akan pentingnya persatuan. Supaya apa? Supaya tujuan mereka tercapai. Nah, untuk bersatu cuman butuh kesamaan. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Persatuan seperti apa yang Tuhan inginkan ada di dalam diri murid-muridnya. Tujuan yang sama juga, tetapi tujuannya bukan untuk membunuh Yesus, melainkan untuk memuliakan Tuhan, untuk membawa nama Tuhan Yesus yang waktu itu menjadi gonjang-ganjing pembicaraan banyak orang, dipercaya oleh banyak orang bahwa dia adalah utusan Allah, bahwa dia benar-benar anak Allah, bahwa dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana membuktikan dia bangkit, bagaimana dia membuktikan bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus waktu itu bukan karena Tuhan Yesus kerasukan roh jahat atau karena dia gila, tapi karena Tuhan Yesus benar-benar berkuasa atas kematian, Tuhan berkuasa atas orang-orang sakit, Tuhan berkuasa untuk segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini.
Sehingga kita berpikir bahwa oke, sekarang Tuhan menginginkan adanya persatuan. Tapi persatuan seperti apa? Apakah dengan aku satu gereja sama Korei itu berarti aku udah bersatu sama Korei? Atau aku udah satu family, aku satu keluarga sama mama papa, maka aku sudah bersatu dengan mereka. Nah, persatuan yang digambarkan di bacaan tadi, aku akan gambarkan seperti ada relasi Allah Bapa dengan Yesus Kristus yang bersatu, dan diharapkan juga umatnya, orang-orang percaya yang sudah percaya kepada pemberitaan itu juga boleh bersatu. Makanya menarik, relasi Bapa dan Yesus Kristus kita perlu pahami seperti apa dulu, sehingga kita baru memahami tujuan persatuan yang diharapkan oleh Yesus Kristus dalam doanya itu seperti apa. Bapa dan Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, sangat erat kaitannya, dan di dalam ketritunggalan Allah mereka adalah Allah yang komplit, yang sudah lengkap dengan keberadaan mereka, dan mereka tidak membutuhkan pribadi-pribadi lain karena mereka adalah Allah yang sempurna. Dan di dalam relasi yang sempurna ini, ketika ada satu yang diambil, misalkan Allah Bapanya nggak ada atau Allah Anaknya nggak ada, maka itu tidak bisa digambarkan lagi sebagai Allah yang digambarkan selama ini oleh Alkitab yang kita baca. Karena Alkitab yang kita baca, kita melihat Allah yang berelasi, Allah yang saling mengasihi di antara tiga pribadi, dan kesatuannya itu sudah seperti suami istri. Kesatuan yang tidak bisa diceraikan karena dipersatukan oleh Allah kalau di dalam kaitannya suami istri. Dan itu juga dipakai Paulus untuk penggambaran sebuah misteri Allah dengan jemaat, Yesus dengan jemaat dianggap suami dengan istri. Dan rahasia ini besar ditulis. Kenapa rahasia ini besar? Karena relasi persatuan antara dua pribadi itu sesuatu yang sangat misterius. Bagaimana mungkin dia bisa benar-benar menjadi satu? Satu tambah satu sama dengan satu. Di dalam dunia matematika, di dalam ilmu logika apapun, itu tidak bisa menerima pengajaran-pengajaran seperti itu. 1 tambah 1 harusnya sama dengan 2. Tetapi kenapa sekarang ada 1 tambah 1 sama dengan 1? Karena ada persatuan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan izinkan di dalam ciptaannya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia mempersatukan Adam dan Hawa. Namun persatuan itu tidak bertahan lama. Kenapa persatuan itu tidak bertahan lama? Karena dosa. Dosa yang membuat akhirnya Adam dan Hawa tidak lagi menjadi satu sama seperti yang Tuhan harapkan. Mereka sama-sama bersatu, sama-sama saling nyalahin. Mereka sama-sama bersatu, sama-sama malu akan satu dengan yang lain. Mereka harus menutup-nutupi diri mereka. Dan bukan cuma diri mereka, anak-anak mereka pun menjadi anak-anak yang tidak bisa bersatu. Sehingga Habel harus mati sama kakaknya sendiri, Kain. Dan di dalam perjalanan besar keturunan Adam, isinya perang doang. Kalau teman-teman bisa baca Alkitab, bukan cuma perang antar bangsa, satu bangsa Israel aja bisa saling perang. Israel Utara lawan Israel Selatan. Perpecahan itu menjadi sesuatu yang sangat kental, dan Tuhan menginginkan perpecahan itu berhenti ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dan memberikan nyawanya untuk boleh memungkinkan manusia yang tidak mengenal kasih boleh mengenal kasih dan melakukan kasih itu di dalam kehidupan bersama-sama dengan manusia lainnya. Teman-teman, aku sempat nonton satu film. Film ini menarik karena dia adalah seorang anak, menceritakan seorang anak yang bingung mau ikut papanya atau mamanya ketika mama papanya cerai. Dia galau setengah mati, saking galaunya dia bikin kehidupan ketika dia hidup sama mamanya, dan dia bikin kehidupan ketika dia hidup sama papanya. Dan ternyata dia menemukan sebuah teori. Wah, ini anak jenius banget, namanya juga film. Teorinya adalah segala sesuatu yang jatuh, misalnya kalian jatuhin gelas itu pecah. Tapi dari titik pecahannya, kenapa semua menjauh dari titik pecahan? Semua lempengan-lempengan pecahan itu semua menjauh dari titik di mana gelas itu jatuh. Nah,
kalau melihat semua sistem dunia ini, dia melihat bahwa banyak sekali yang saling bertentangan dan tidak bisa bersatu. Dan hanya satu yang bisa mempersatukan menurut dia, yaitu gravitasi, karena gravitasi narik. Kita nggak jadi terbang-terbang berpisah dengan bumi ini, enggak. Karena ada apa? Ada gravitasi. 12, berapa itu? 12,5. Oh 10, ya maaf ya. Gravitasi ternyata 10, aku dulu emang remedial. Teman-teman, kalau ternyata gravitasi itu bisa menarik kita untuk bisa bersatu di tengah bumi ini, berarti juga ada energi yang bisa mempersatukan kita. Ada yang Tuhan ciptakan untuk bisa mempersatukan. Dan yang Tuhan ciptakan itu adalah kasih. Dan bahkan Tuhan itu bukan menarik orang untuk datang kepada dirinya dan bersatu dengan dirinya. Dia yang turun ke dalam dunia, dia yang mau mendekati kita dan bersatu dengan kita secara inisiatif dirinya. Ini menarik, karena Tuhan Yesus pernah bilang di Yohanes pasal 10 bahwa ketika dia memberikan nyawanya, itu karena kehendak dia, bukan karena nyawanya diambil oleh orang lain. Jadi Pilatus pun tidak punya kuasa untuk mengambil nyawa Tuhan Yesus jikalau Tuhan Yesus tidak memberikannya. Dengan kehendaknya sendirilah dia memberikan nyawanya, dengan kehendak sendiri. Coba kita baca Yohanes pasal 10. Kita baca aja sekalian ayat 14 sampai 17. Di sini menceritakan tentang gembala yang baik. Dan ada pengulangan tentang gembala yang baik di ayat yang ke-14. Aku bacain ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Teman-teman, di dalam cerita ini kalau teman-teman lihat, Tuhan itu selalu punya sense mempersatukan. Jadi kayak kalau ada cerita domba yang hilang, domba yang satu yang hilang itu dibawa ke yang 99, ya kan? Supaya apa? Supaya bisa bersatu di situ. Nah, sekarang sama ceritanya, udah ada satu kumpulan domba yang di dalam kandang. Tapi di ayat 16 ditulis, ada lagi padaku domba-domba lain loh. Ada domba lain, siapa itu? Domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, ini menarik. Ternyata konsep kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tidak pernah berbicara tentang kasih yang eksklusif. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kasih yang inklusif yang diberikan kepada semua orang. Bahkan termasuk domba-domba yang di luar kandang. Nah, domba-domba yang di luar kandang itu waktu itu ada kemungkinan nyindir orang Yahudi yang percaya cuman orang Yahudi aja yang diselamatkan. Bener aja di ayat 19 ada perdebatan di antara orang Yahudi. Dan kalau teman-teman lihat, Tuhan Yesus itu ternyata membuka kasihnya bukan hanya kepada murid-muridnya. Doanya bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi berdoa supaya murid-muridnya itu boleh memuridkan lagi. Dan dia doakan layer kedua. Kalau kita lihat, aku bukan hanya berdoa untuk murid-murid saja, melainkan barang siapa mereka yang percaya akan pemberitaan. Itu layer kedua. Dan dia bukan cuma berdoa untuk layer kedua, dia berdoa untuk layer ketiga. Layer ketiga siapa? Dunia ini. Coba dibalik Yohanes pasal 17 lagi. Nih, aku bacain ya. Dan aku, ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar ini ada tujuannya, agar dunia tahu. Dunia ini sama yang dipakai sama Yohanes 3 ayat 16. Aku mengasihi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
supaya agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi mereka. Jadi Tuhan berdoa untuk murid-muridnya, layer pertama. Tuhan berdoa untuk murid-murid yang di muridnya. Ribet amat ya. Jadi doa layer kedua, orang-orang yang diberitakan Injil sama murid-muridnya. Dan layer ketiga yaitu dunia ini. Yang diharapkan oleh Yesus Kristus boleh mendengar Injil. Yang diharapkan oleh Yesus Kristus untuk boleh merasakan kasih Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Yang akan kita rayakan dalam beberapa minggu lagi. Di dalam hari-hari kita mendekati hari Paskah, Jumat Agung yang akan kita rayakan. Adakah kita pernah berpikir bahwa kisah yang setiap tahun diulang dan diulang, bukan hanya setiap tahun, bahkan setiap minggu mungkin, itu menjadi sebuah cerita kita yang sering kali sulit mengasihi orang-orang yang susah dikasihi. Kita tahu ada hukum yang terutama. Kita tahu kita harus mengasihi semua orang. Bahkan di Matius keras dikatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Tapi bukankah itu sesuatu yang di luar nalar kita? Di luar kemampuan kita? Kita disakitin sekali dua kali, untuk ngampunin aja susah, apalagi mengasihi. Untuk ngampunin aja susah. Kalau ngampunin aja susah, bagaimana kita bisa mengasihi orang ini? Nah, makanya kita harus belajar dan menyadari bahwa diri kita lemah dan memohon akan belas kasihan Tuhan. Kita tidak boleh menyerah menjadi orang yang berpikir ya udah kita manusia berdosa, kita nggak bisa ngampunin, that's all. Nggak bisa. Kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia menyatakan kemenangan atas maut, maka dia juga menyatakan kemenangan atas diri orang-orang berdosa yang saatnya untuk mampu menang, yang saatnya untuk mampu mengalahkan setiap dosa-dosa, di mana kita yang punya kecenderungan untuk memisahkan diri, kita yang punya kecenderungan untuk tidak bergaul atau tidak mengasihi, menjadi orang-orang yang ingin bersama-sama dengan mereka, ingin mendoakan sukacita mereka, ingin mereka terlindungi, segala sesuatu yang terbaik terjadi bagi orang-orang ini. Dan kita juga mendoakan mereka untuk mereka boleh sungguh-sungguh diselamatkan. Adakah kita punya hati yang sedemikian besar untuk mau mengasihi orang-orang ini? Mungkin kita berpikir, ngapainlah kita terlalu terlibat di dalam gereja. Semakin aku terlibat, semakin aku tahu dapurnya, maka aku akan semakin kecewa. Karena di situ adalah isinya orang-orang mengecewakan. Mereka akan ngomongin aku di belakang, mereka akan hina-hina aku mungkin kalau aku salah. Dan pemikiran itu tidak salah, karena memang banyak sekali orang-orang terluka bukan di luar gereja, melainkan mereka terluka di dalam gereja. Tetapi jikalau Tuhan mengizinkan luka itu ada, maka Tuhan juga mengizinkan kita untuk belajar, untuk percaya bahwa Tuhan akan memulihkan luka itu dan memampukan setiap kita untuk boleh berhasil mengasihi mereka, untuk kita boleh berhasil mengampuni mereka, untuk kita boleh berhasil bersatu dengan orang-orang percaya lainnya. Bahkan kita juga bukan cuma bersatu dengan orang-orang yang ada di dalam gereja saja. Kita ingat bahwa Tuhan juga berkata ada domba-domba yang di luar kandang, dan dia juga mendengar suaraku. Dan kepada mereka jugalah kita harus bersatu dengan mereka. Rangkul mereka. Izinkan mereka untuk bercerita tanpa dihakimi. Izinkan mereka untuk terbuka dengan kita dan menangis bersama dengan segala kelemahan mereka, dengan dosa mereka yang mereka gumuli. Yang termasuk kita juga saat ini juga yang lemah terhadap beberapa dosa-dosa tertentu. Mari kita sama-sama bersatu dengan orang-orang percaya lain. Kita bukan bersatu untuk mendukung kita untuk semakin jauh, tetapi kita bersatu untuk sama-sama melakukan kasih di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah komunitas yang sudah saat ini kita ciptakan. Teman-teman habis ini masuk breakout room, teman-teman akan melihat wajah-wajah yang sama dengan minggu lalu. Adakah teman-teman mengasihi mereka? Adakah teman-teman
Sulit untuk mengasihi mereka. Jikalau memang sulit, sharingkan kenapa sulit. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa improve? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa lebih care sama orang-orang di sekitarku? Teman-teman, aku berpikir bahwa ketika kita ibadah dan kita buka kamera, itu salah satu bentuk dimana kita juga care terhadap orang lain. Kita mau orang lain juga semangat ibadah ketika melihat diri kita yang beribadah dengan sungguh-sungguh, ketika dia melihat diri kita yang benar-benar memuji Tuhan dan melakukan setiap ibadah dengan baik. Walaupun kita nggak selalu di dalam kondisi-kondisi prima, mungkin kita ada saatnya di mana kita sakit, di mana kita nggak sempet untuk make up dan muka kita benar-benar nggak layak untuk dilihat sama kamera, mungkin kayak yang nggak proper. Tapi adakah kita pernah berpikir bahwa oh ini ada satu cara untuk aku jadi berkat buat orang lain gitu. Oh ini ada satu cara untuk aku bisa jadi lebih care sama orang-orang di sekitarku. Apa yang aku bisa lakukan buat gereja saat ini di tengah pandemi? Apa yang aku bisa lakukan kepada orang-orang yang saat ini semuanya egois ngejar vaksin? Dan apa yang aku bisa bantu mereka? Saat ini sedang ada lowongan untuk teman-teman yang tergerak untuk membantu di dalam vaksinasi, karena bersyukur GKY Pluit punya kesempatan untuk jadi titik di mana orang-orang divaksin. Dan banyak sekali anak-anak muda yang mau ikut membantu. Dan mungkin diri kita yang juga memiliki waktu dan kesempatan dan energi, yang tahu juga resikonya mungkin dan siap menerima resikonya, kita mau menolong orang, kita mau membantu mereka, kita mau bersatu dengan GKY lain, kita mau mengenal mereka, kita mau tahu pergumulan mereka, bukan untuk ngomongin mereka, tapi untuk mendoakan mereka, untuk membawa mereka untuk semakin dekat dan mengenal kasih yang sudah kita rasakan terlebih dahulu melalui Yesus Kristus. Teman-teman, berdoalah buat diri kita sendiri. Mintalah Tuhan untuk kita boleh merasakan kasih Tuhan lagi. Jikalau kita tahu kita udah mulai gak sabaran, jikalau kita tahu kita udah mulai sulit mengampuni, kita sulit mengasihi, minta untuk tangki kita diperluas lagi, supaya Tuhan boleh isi lagi dengan kasih-Nya, dan kita boleh disegarkan kembali, dan kemampuan untuk kita boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita, kemampuan kita untuk bersatu dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbeda 180 derajat dengan diri kita. Kita bisa bersatu dengan mereka, bisa bersekutu dengan mereka, menyembah Allah yang sama. Biarlah itu menjadi perenungan kita dan doa kita untuk kita boleh sama-sama bersama-sama untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Mari kita pikirkan 2-3 nama yang saat ini kita gumuli untuk kita mau untuk bisa berhasil mengasihi mereka. Mungkin dia orang tua kita, mungkin dia saudara kita, mungkin dia pembina kita, guru kita, sahabat kita, teman kita, mantan kita mungkin. Biarlah luka-luka yang pernah mereka ciptakan itu boleh Tuhan basuh dengan darah-Nya yang mahal. Dan pengampunan dan kasih yang pernah Tuhan berikan kepada diri kita, itu boleh memampukan kita untuk boleh mengampuni mereka dan mengasihi mereka. Sebut nama mereka di dalam doa kita. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa, yang hanya mengenal bagaimana membenci. Tetapi kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang mau hidup di dalam hati kami, kehidupan kami, untuk memberikan contoh langsung bagaimana mengasihi. Kami tahu Tuhan, banyak sekali orang-orang saat ini sulit untuk kami kasihi.
Tetapi jikalau Tuhan mampu mengasihi mereka, demikianlah kami mampu untuk mengasihi mereka. Tapi seringkali kami tidak mau untuk mencoba. Kami seringkali tidak mau untuk belajar mengasihi. Karena kami tahu belajar mengasihi adalah sesuatu yang bukan 1-2 hari kami bisa selesaikan. Mungkin bertahun-tahun kami harus berjuang dengan tangisan dan dengan berbagai cara, di mana kami tahu ketika kami berelasi dengan orang-orang tertentu ini kami akan disakiti lagi dan kami akan disakiti lagi. Tuhan, berikanlah kami kesabaran itu, kesabaran yang kami miliki di dalam menghadapi diri kami yang kami seringkali menyakiti hati-Mu. Engkau yang boleh tolong kami satu persatu ya Tuhan. Berikan limit kasih itu ditambah sedikit demi sedikit, terus kami ingin belajar terus dan kami mau berhasil untuk mengampuni orang-orang yang baru saja kami sebut. Dan Engkau yang boleh tolong kami dan sertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita pulang dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengampunan dari Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah connection dan siram dan ibadah youth service bersama dengan Alam Sutra sudah selesai. Kita akan masuk ke dalam breakout room. Happy Sunday semuanya. God bless you.